warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, ya baik. Terima kasih untuk yang sudah hadir on time untuk kegiatan perkuliahan kita di pertemuan ke-10 ya, perancangan basis data Oracle yang dilaksanakan secara daring atau online. Baik, untuk perkuliahan langsung saja untuk saya mulai dan sambil juga menunggu rekan-rekan yang lain untuk join ya pada hari ini. Oke, jangan lupa untuk yang sudah hadir untuk absensi di e-learning. Oke, ya baik. Untuk pembahasan pada materi hari ini itu terkait dengan store prosedur dan juga identifikasi anomali database, ya terutama terkait isian data-datanya atau value-nya. Oke, selain itu untuk daripada materi hari ini juga akan ada nantinya tugas ya, yaitu tugas praktik yang pertama itu yang setelah UTS ini. Untuk tugas kurang lebih ini terdiri dari 5 soal ya. Ini bukan pilihan ganda melainkan esai. Oke, di sini untuk soal yang pertama terkait dengan struktur penjualan atau di database ya, terkait dengan sistem penjualan dan pembelian. Nah, ini kurang lebih masih gabungan dengan teori dan juga praktik ya. Jadi secara teorinya dari mahasiswa nantinya menjelaskan. Jika memang terkait dengan penjelasan, nah itu nanti menjelaskan. Nah, jika ada yang juga terkait dengan praktik ya, itu nanti mahasiswa mengerjakan dan hasilnya outputnya itu nanti di screenshot. Oke, kalau di sini memang lebih dominan atau bisa dibilang di atas 80% masih teori, tapi yang keterkaitan dengan apa yang dikerjakan atau kita praktik secara mandiri dari pertemuan ke-8 ya, atau yang setelah UTS. Oke, baik, di sini untuk terkait dengan prosedur dan juga analisis anomali database, nantinya kita memahami apa itu konsep store prosedur yang ada di Oracle Database 23AI ini. Kemudian membuat dan juga menjalankan store prosedur secara sederhananya atau yang paling mungkin standar ya, standar minimal itu seperti apa. Dan juga memahami konsep database anomali. Nah, kemudian nantinya juga bisa mengidentifikasi jenis anomali dalam desain table ya. Nah, desain table ini kan atau pembuatan tabel enggak 100% clear atau bersih ya itu. Nah, bisa juga ada beberapa entah kolom lain tambahan yang memang tidak seharusnya ada tapi itu ada ketika desain table ya. Kemudian menerapkan solusi menggunakan normalisasi database ya. Oke, kemudian di sini yaitu terkait juga dengan store prosedur, yaitu secara detailnya yaitu kumpulan perintah SQL yang nantinya bisa disimpan di dalam database dan juga bisa kita jalankan kembali kapan saja. Artinya secara query itu disimpan di DB ya, query yang kita buat.
Jadi bukan dalam bentuk table ataupun lainnya. Kalau dalam bentuk view atau trigger itu beda ya. Kalau view kan memang uh, lebih banyak untuk view data ya. Kalau untuk trigger itu biasanya untuk update data, insert data, maupun untuk menghapus data juga bisa ya. Yang artinya di luar dari dua hal itu nantinya akan masuk ke store prosedur ya, yang bisa kita simpan, dan juga perintahnya sedikit ada perbedaannya dengan yang trigger dan juga view tadi. Nah, keuntungannya di sini bisa mengurangi query yang berulang. Artinya jika kita harus mengeksekusi 100 query yang sama ya. Nah, itu kan jika kita lakukan 100 kali tentu akan memakan waktu. Itu kita yang melakukannya sebagai seorang yang mengelola database. Nah, kemudian bisa mempercepat proses dan juga meningkatkan keamanan dan juga mempermudah maintenance. Oke, di sini untuk yang pertama yaitu terkait dengan store prosedur. Nah, di sini nantinya untuk fungsinya menambah supplier ya. Untuk menambah supplier. Kayak di sini biasanya untuk pembuatan view ataupun trigger ini kurang lebih sama ya. Itu create or replace. Nah, hanya bedanya di sini yang tadinya view atau trigger yang sudah kita buat sebelumnya diubah atau diganti dengan prosedur. Nah, nanti ini nama fungsinya dari prosedur yang kita buat ya. Namanya itu add supplier atau untuk menambahkan data supplier. Nah, di sini memang sedikit ada perbedaannya dengan nama kolom atau field dari tabel supplier ya. Yang default yang sudah dibuat itu kurang lebih nama supplier atau name ya. Nah, kalau di sini kita buatnya dengan p_name. Kemudian tipe datanya varchar2 dan p email sebagai untuk email varchar2 juga, p font sebagai varchar2. Nah, nanti di sini sebenarnya kalau sekilas seperti kita membuat tabel baru ya, itu seperti membuat tabel baru add supplier. Nah, tapi secara fungsi di prosedur tentu berbeda ya. Nah, kemudian di sini untuk memulai menjalankan prosedur yaitu is begin, baru menjalankan query insert into supplier. Nah, ini ke tabel supplier yang aslinya. Nah, yang tadinya p_name nanti di sini akan mengisi field dari supplier name. Kemudian p_email mengisi untuk kolom email. Kemudian untuk p_font akan mengisi untuk kolom font. Kemudian values, ini yang tadi valuesnya diambil dari kolom yang add supplier. Nah, kemudian ketika ada insert, jangan lupa selalu dijalankan commit agar datanya itu terupdate ya. Terupdate yang latest atau terbaru. Baik ketika kita melakukan insert, update, ataupun delete, jangan lupa untuk ada penambahan commit ya. Nah, baru di sini diakhiri dengan end ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang contoh kedua ya. Nantinya di sini akan kita coba juga. Di sini untuk update harga produk ya. Untuk update harga produk. Nah, di sini yaitu secara fungsi untuk membuat perubahan data. Di sini fungsinya sama secara script create or replace prosedur.
Nah, ini nanti nama prosedurnya itu update product price. Itu untuk kita merubah atau mengupdate harga dari produk ya. Nah, ini jangan lupa itu seperti kolom baru ya, yang nantinya sebagai sumber data itu P product ID sebagai number atau integer, kemudian P new price. Nah, ini number aja ya. Nah, kemudian is begin nanti akan mengupdate data di tabel produk. Kemudian set price nanti akan mengupdate pada kolom price, yaitu P new price-nya yang dari update product price. Nah, kemudian di sini akan mencari produk mana nih yang akan diupdate. Nah, kolom product ID yaitu field atau kolom dari tabel produk, product ID yang dari prosedur update product price. Terus jangan lupa di commit ya. Nah, ini jangan lupa di commit. Biasanya setelah ada insert, update maupun delete, diusahakan untuk di DB Oracle itu harus ada untuk commit data ya, agar dia terupdate. Oke, di sini saya akan coba untuk membuat prosedurnya. Jangan lupa untuk DB Oracle-nya ya. Tadi kan saya mengaktifkan kontainer yang dari Docker yang sudah kita set up untuk DB Oracle-nya ya. Kemudian saya buka untuk SQL Developer ya, untuk kita remote database-nya. Oke, di sini untuk yang bagian koneksi praktikum saya buka. Nah, di sini sudah otomatis open ya atau terbuka untuk worksheet dari praktikum. Nah, ini untuk tabel atau tabel dan juga tentunya ada beberapa data di dalamnya yang sudah kita lengkapi. Nah, kemudian di sini yaitu kita membuat store prosedur ya. Nah, di sini jangan lupa create or replace. Nah, kemudian jangan lupa prosedur. Tadi ada add supplier ya. Nah, kemudian add supplier tadi ada p name. Kemudian tipe datanya di sini varchar2. Kemudian p email, varchar2 dan p phone ya. Oke, kemudian dilanjutkan adanya is begin dan juga nantinya diakhiri dengan end ya. Nah, ini bisa dilanjutkan di bawahnya is
begin, kemudian insert into suppliers ya, suppliers. Nah, kemudian supplier name. Nah, kemudian di sini email dan juga untuk nomor telepon ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa untuk values diisi dengan p name, kemudian p email, kemudian p phone. Nah, ini jangan lupa titik koma ya untuk mengakhirinya. Nah, kemudian diakhiri dengan n. Nah, ini seharusnya untuk pembuatan prosedur untuk insert data supplier harusnya sudah bisa kita coba execute. Oke, di sini prosedur add supplier sudah compiled. Artinya kalau kita cek di sini di kolom atau folder prosedur, di sini sudah ada ya untuk bagian prosedur untuk add supplier. Oke, ini yang di bagian navigasi ya di kiri. Di sini untuk prosedur sudah ada atau sudah muncul ya. Oke, kemudian untuk satu lagi kita membuat prosedur untuk update ya. Oke, untuk update tadi kolom yang dibutuhkan itu product ID dan juga untuk price ya, untuk dari tabel produk. Oke, sepertinya ada yang kelewat ya. Tadi kita lupa menambahkan commit ya di sini. Nah, jadi di sini jangan lupa tambahkan commit, kemudian kita execute kembali. Oke, di sini karena create or replace, jadi kalau ada perubahan pada query pembuatan prosedur, kalau dia belum ada akan meng-create prosedur, kalau sudah ada akan replace prosedurnya ya. Nah, di sini untuk yang add supplier, di sini kan belum ada commit. Nah, kalau di sini saya refresh, kemudian saya buka kembali. Nah, di sini sudah ke-update, ada commitnya. Oke, kemudian saya buat untuk yang satu lagi. Oke, saya buat satu lagi untuk update product price. Nah, kemudian di sini product ID, tipenya number, dan juga price atau new price ya, untuk harga yang baru. Kemudian number. Nah, kemudian di sini is baggingnya di dalamnya diganti menjadi update products ya, update products. Dan update product set
price sama dengan kemudian P new price, kemudian where product ID sama dengan P product ID. Nah, ini harusnya sudah bisa untuk kita tambahkan ya untuk bagian prosedur update. Oke, di sini kita execute. Oke, ada error sebentar di bagian sepertinya yang bagian sini dihapus dulu ya, yang atasnya. Jadi biar clear. Nah, di sini baru aman ya. Jadi untuk satu worksheet kecuali query standar ya, itu bisa untuk menampung beberapa query dan bisa menjalankan satu persatu. Nah, kalau ini untuk pembuatan prosedur, trigger dan sebagainya diusahakan di satu worksheet untuk satu ini, jadi ya bergantian atau di komen dulu gitu. Ini sudah jadi untuk prosedur update-nya ya. Oke, untuk yang add supplier kemungkinan dia jadi error. Coba kita execute ulang, kemudian refresh. Nah, ini sudah normal kembali. Oke, ini sudah normal kembali. Ini untuk pembuatan prosedur kita sudah berhasil. Oke, kemudian nanti untuk cara penggunanya itu seperti apa gitu kan. Untuk cara penggunaannya. Oke. Untuk cara penggunaannya sebentar. Oke, baik, di sini yaitu identifikasi terkait database anomali. Nah, di sini database anomali itu masalah terkait dengan inkonsistensi data akibat desain tabel yang buruk ya, yang buruk atau kurang baik. Ya, sebenarnya tabelnya bisa digunakan. Ya, hanya saja ada ketentuan atau yang memang itu kurang sesuai gitu kan, seperti fieldnya ada yang kurang, kemudian atau menjadi duplikat gitu. Nah, kemudian di sini untuk hal yang utama terkait dengan anomali data itu pada poin untuk insert, update dan juga delete ya. Kalau saya katakan hanya menampilkan data ya. Nah, di sini untuk insert anomali sebagai contoh, misal supplier baru tidak bisa dimasukkan apabila desain tabelnya mewajibkan customer dan produk ikut diisi. Nah, artinya berarti kan ini kemungkinan desain awalnya ini ada dalam satu table itu harus mengisi ada data supplier, customer dan produk. Nah, itu customer dan produk itu
required atau not null ya, atau wajib ada isinya gitu. Nah, ini kan suatu desain yang kurang baik ya. Ya seharusnya untuk data customer dan produk di pada supplier itu harus dipisah gitu. Itu harus dipisah. Nah, solusinya itu pisahkan menjadi tabel customer, products, suppliers, dan juga order ya. Artinya menjadi ada pecahan menjadi beberapa tabel ya. Nah, ini kan sudah pernah kita pelajari pada bagian bab normalisasi data ya, atau normalisasi database. Tuh. Ini sudah kita pelajari. Artinya dari satu tabel yang banyak anomali data itu sehingga datanya menjadi tidak sinkron, tidak rapi. Nah, di sini solusinya kita pecah menjadi beberapa tabel. Nah, kemudian yang kedua yaitu update anomali ya. Nah, di sini perubahan data supplier di banyak baris dapat menyebabkan inkonsistensi apabila jika ada baris yang tidak terupdate. Nah, di sini kan artinya ya kita mengupdate suatu data tadi misalnya produk gitu kan, mungkin masih nempel pada satu tabel yang sama dengan supplier gitu. Nah, itu kan jika mengupdate data tertentu itu ada bagian yang mungkin memang nantinya tidak bisa ke-update secara otomatis tuh. Misalnya yang tidak ke-update secara otomatis ya bagian data-data yang pendukungnya yang tidak sebagai data utama. Nah, solusinya di sini untuk adanya update anomali itu kita gunakan tabel supplier terpisah ya. Ini sebagai contoh. Nah, kalau dengan produk gitu kan sama supplier misalnya jadi satu gitu. Ini kan berarti kan kalau nge-update produk otomatis ya data supplier ya udah nggak ada perubahan gitu kan. Jadi baiknya memang solusinya dipisah. Jadi kita mau perubahan data mau di bagian mana aja gitu kan. Apakah di produk aja atau keduanya itu. Artinya secara informasi data ini rapih, dia tabelnya masing-masing punya kepemilikan datanya itu. Jadi tidak akan menyebabkan duplikasi data dan data yang tidak banyak data isi yang kosong gitu. Kecuali memang tabelnya itu diperuntukkan untuk relasi misalnya yang one to many ya, artinya satu supplier mempunyai banyak produk. Nah, tapi kan banyak produk ini tentu masing-masing mempunyai kode produk masing-masing itu, berbeda kode produknya gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang delete anomali ya. Delete anomali data ini yaitu menghapus order yang dapat menyebabkan hilangnya data supplier jika tabel tidak dinormalisasi. Nah, solusinya pisahkan entitas ke tabel masing-masing. Misalnya, jika data order dan data supplier ini awalnya ini masih satu tabel ya, tabel supplier dan data supplier dan order di satu tabel, misalnya supplier order gitu kan. Nah, artinya ya supplier A sudah melakukan order beberapa kali gitu kan, melakukan order beberapa kali 5-10 kali. Nah, kemudian ada order yang mau dihapus, mungkin ordernya mau dihapus ada 6 data ya, otomatis data suppliernya yang itu akan ikut kehapus juga gitu. Nah, atau bahkan jika ingin menghapus semua order, otomatis semua data suppliernya juga akan kehapus. Nah, ini tidak bagus secara data ya, jadi data supplier akan hilang itu.
Ya solusinya dipecah, ya minimal ada dua, ada tabel supplier dan order. Order ini nantinya akan mengambil foreign key ke supplier, yaitu supplier ID-nya. Yang apabila data order dihapus semua pada tabel order, ya data order otomatis kosong gitu kan. Ya data supplier otomatis tidak akan terjadi apa-apa gitu. Dia normal-normal aja. Hanya saja dia tidak punya transaksi lagi gitu kan. Dihapus, tapi data master suppliernya dia akan aman ya. Nah, kemudian di sini satu NF ya, terkait normalisasi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, di sini untuk normalisasi 1NF diusahakan tidak ada data ganda ya atau duplikat data. Kemudian 2NF semua atributnya nantinya bergantung penuh pada primary key. Nah, ini artinya pecahan dari 1NF ya. Dia bisa aja pecahan menjadi ada pembuatan tabel baru gitu. Nah, kemudian untuk yang 3NF nanti ini akan menghilangkan ketergantungan yang tidak langsung. Untuk pembahasan materi terkait anomali data dan juga pembuatan store prosedur, ada pertanyaan sebelum kita simulasikan store prosedur yang sudah dibuat tadi. Apabila tidak pertanyaan, nanti jangan lupa untuk dicoba latihan yang membuat prosedur delete supplier ya. Buat prosedur delete supplier, kemudian buat prosedur increase stock ya. Nah, nanti delete supplier ini fungsi di dalam beginnya atau di dalam sbegin itu query-nya seperti apa. Kemudian untuk increase stock ini juga query-nya seperti apa terhadap tabel produk ya. Dan juga identifikasi anomali dari tabel order, customer name, customer phone, product name, price. Ini latihan ya. Ini latihan secara praktik. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk kita menjalankan ya prosedur yang sudah kita buat di sini ya. Di sini saya cek untuk data suppliernya. Di sini secara data sudah ada 10 data supplier ya. Nah, kemudian di sini cara menjalankan supplier itu bagaimana? Nah, di sini menjalankan itu dengan perintah kita dengan exec kemudian nama suppliernya. Di sini kita ambil add supplier ya. Add supplier. Nah, kemudian di dalamnya itu pertama nama ya, nama suppliernya. Dia kan tipe datanya varchar semua ya, mulai dari name, email, dan telepon ya. Kalau varchar jangan lupa ada tanda kutip. Di sini misalnya PT yang belum ada, misalnya PT Maju Jaya. Nah, kemudian emailnya jangan lupa
majujaya@mail.com. Kemudian untuk nomor HP-nya 0812 34567890 ya. Kita tes. Nah, kemudian kita jalankan query seperti biasa ya, run statement. Oke, kemudian kita jalankan query seperti biasa, itu run statement. Oke, di sini untuk prosedur PLSQL prosedur sukses complete ya. Nah, sekarang kita cek lagi data suppliernya. Oke, di sini sudah ada bertambah ya sesuai dengan yang dibuat di sini. Jadi kita secara query itu nggak perlu terlalu banyak, nggak perlu insert into supplier, kemudian disebutkan nama kolomnya, kemudian baru values, baru isinya. Itu terlalu panjang. Jadi di sini bisa mempersingkat query ya. Hanya saja kita memang harus tahu urutannya itu. Urutannya kolom yang pertama ini apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Ini untuk insert data ya, sudah sudah berhasil. Nah, kemudian kita lanjut untuk tes. Di sini misalnya sini kita berikan komen dulu ya agar tidak jalan double ya. Oke, agar tidak jalan double. Kemudian di sini kita bisa mulai coba dengan perintah begin, kemudian add supplier ya. Nah, nanti di sini isinya saya copy tapi nanti saya ubah ya. Supplier misalnya PT Selalu Jaya ya. Oke, kemudian diakhiri dengan N. Nah, bisa juga dengan perintah seperti ini. Kita coba tes. Oke, tidak ada error, sukses complete. Kemudian cek datanya. Ini sudah bertambah yaitu PT Selalu Jaya. Nah, jadi kurang lebih itu terkait dengan store prosedur ya. Nah, apabila kita mau ada pesan ya, mau ada suatu pesan atau output, di sini nanti saya custom. Oke, apabila pengen ada pesan di sini kita bisa menambahkan setelah commit ya, berarti setelah data benar-benar berhasil disimpan, itu dbms, gunakan dbs output ya, output, kemudian titik put line ya. Nah, di sini jangan lupa di dalam tanda kurung tambahkan kutip ya. Itu supplier berhasil ditambahkan. Oke, di sini saya execute kembali agar prosedurnya ke-update ya.
Oke, store prosedur sudah ke update. Kemudian saya tes lagi ya. Di sini misalnya PT maju mundur ya. Oke, kemudian di execute. Oke, berhasil. Kita cek lognya. Lognya nggak kesimpan ya. Prosedur sukses. Oke, ini sudah ada bertambah, hanya saja tidak outputnya ya di sini. Bentar. Sepertinya ada yang kelewat ya. Bentar. Oke, ada yang kelewat. Setelah menambahkan untuk output, kemudian kan kita execute ulang ya untuk pembuatan server prosedurnya yang create or replace. Jangan lupa tambahkan atau jalankan set server output on ya. Kemudian titik koma. Oke, ini harusnya sudah ada outputnya nanti ya. Oke, kita tes. Nah, di sini outputnya keluar ya. Jadi kita jangan lupa nambahin set server output on ya. Setelah menambahkan dbms output.putLine. Jadi setelah itu dieksekusi atau dijalankan query create prosedurnya, baru dijalankan lagi query set server output on ya. Nah, nanti supaya sudah berhasil ada outputnya ya, supaya berhasil ditambahkan. Oke, ini juga bertambah, ada 14. Untuk update juga kurang lebih sama ya. Sini select bintang from products. Oke, misalnya kita mau ngupdate produk dengan ID 9 ya. Tadinya ini nominalnya 90.000. Oke, di sini exec nama prosedurnya itu update product price. Oke, kemudian produk ID ya, berarti 9, karena dia tipenya number jadi atau angka, tidak perlu tanda kutip ya. Menjadi misalnya 97.000. Oke, 97.000. Ini nolnya 1, 2, 3. Oke, 9 nolnya kurang 1 ya. Nah, ini coba kita execute. Oke, store prosedur sudah berhasil ditambahkan. Oke, kita cek di sini. Nah, ini ke update ya. Ya, kalau kita mau nambahin tadi ya, apa namanya, untuk ada pesan outputnya di setelah commit itu dbms output
dot put line harga produk berhasil diubah ya. Tuh. Oke, di sini kita jalankan lagi untuk store prosedur agar dia ke-replace yang lama dengan yang baru. Oke, di sini complete. Oke, di sini misalnya yang mau kita coba update, kita cek lagi di produk itu ID, misalnya ID 6 ya, tuh. Harganya kita turunkan itu misalnya. Oke, 6. Oke. Oke, kita execute nih. Nah, di sini outputnya harga produk berhasil diubah. Oke, untuk di database-nya untuk set server output on ini cukup sekali aja ya mengaktifkannya. Jadi kalau ada penambahan untuk output yang lain tuh nggak perlu lagi tuh. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, jangan lupa ya untuk dicoba nanti. Karena nanti untuk UASnya full praktek ya langsung pada hari H. Jadi diusahakan dari rekan-rekan mahasiswa sudah set up untuk DB Oracle-nya dan juga ya sudah dicoba untuk latihannya tuh. Oke, jangan lupa untuk dicoba baik tambahan latihannya dan juga yang tadi ya. Jangan lupa untuk dicoba. Dan untuk tugas yang pertama di sini tugas selama praktikum, tapi di sini lebih dominan untuk yang teori masih ya. Lebih dominan untuk yang teori. Tapi selain itu jangan lupa juga untuk diusahakan mengerjakan secara mandiri atau praktik dari materi-materi yang ada dari pertemuan 8, 9, dan hari ini yang 10 ya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Apabila tidak ada
pertanyaan, jangan lupa dicoba ya secara mandiri, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan karena tidak ada extend atau perpanjangan waktu lagi apabila telat. Karena di sini sudah saya berikan untuk tugasnya, yaitu waktu pengerjaan sampai 31 Mei, ya kurang lebih 2 minggu ya, atau di atas 13, ini kisaran 13 hari ya, 13-14 hari. Oke, baik, terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir. Absensi jangan lupa di e-learning. Baru 6 yang mengisi absensi ya. Jangan lupa di e-learning masih dibuka sampai jam 12. Baik, saya tutup perkuliahan pada sesi pagi hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Apabila ada kekurangan dari saya yang disampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.